Pengetahuan NPM 1621030600 mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan menjelaskan video 1 tentang pengertian hukum acara perdata. Acara perdata adalah peraturan hukum yang caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Yang kedua, asas-asas hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu, hakim pasif, hakim aktif. Sidang pengadilan terbuka mendengar kedua belah pihak. Putusan harus disertai alasan-alasan. Yang ketujuh, hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Yang ke-8, hakim harus memutus suatu tuntutan. Yang ke-9, beracara dikenakan biaya. Yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan. Yang kedua, sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama, HIR atau Reglemen Indonesia, dasarnya mengacu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Yang kedua, RBG atau Reglemen Daerah Seberang. RBG hanya berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang ke-9, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ke-10, jurisprudensi. Yang ke-11, adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Yang ke-12, perjanjian internasional. Jeda. Video yang ketiga itu tentang tindakan sebelum sidang. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, isi gugatan. Yang ketiga, kumulasi gugatan. Yang keempat, pencabutan gugatan. Tidak. Video 4, acara istimewa, yaitu gugatan gugur, putusan first take, mediasi dan litigasi dan litigasi. 1. Proses menjawab. Yang pertama, perubahan dan pencabutan gugatan. Pasal 127 RT ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asalkan tidak mengubah dan menambah tuntutan pokok. Yang kedua, replik duplik. Replik adalah suatu jawaban balasan yang disampaikan oleh penggugat atas jawaban tergugat dalam persidangan perkara perdata. Sedangkan duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Yang keenam, itu pembuktian. Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang pembenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu gugatan. Yang kedua, pembagian beban pembuktian, itu pedoman umum berdasarkan undang-undang, badan pembuktian berdasarkan teori hak, beban pembuktian berdasarkan teori hukum, pembebanan pembuktian berdasarkan keputusan. Yang ketiga, alat bukti tertulis, alat bukti kesaksian, alat bukti persangkutan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Periksaan diperbolehkan asalkan tidak mengubah dan menambah tuntutan pokok. Yang kedua, replik duplik. Replik adalah suatu jawaban balasan yang disampaikan oleh penggugat atas jawaban tergugat dalam persidangan perkara perdata. Sedangkan duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Yang keenam, itu pembuktian. Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang pembenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu gugatan. Yang kedua, pembagian beban pembuktian, itu pedoman umum berdasarkan undang-undang, badan pembuktian berdasarkan teori hak, beban pembuktian berdasarkan teori hukum, pembebanan pembuktian berdasarkan keputusan. Yang ketiga, alat bukti tertulis, alat bukti kesaksian, alat bukti persangkutan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.